Viral pidato politik Capres Anies Baswedan dalam acara temu relawan di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno Senayan membuat pihak pemerintah kepanasan. Pasalnya, dalam pertemuan yang dihadiri ratusan ribu relawan itu, Capres Anies mengkritik banyak hal, mulai dari mafia pemilu, kepolisian, hingga buruknya pembangunan jalan di daerah. Bakal calon presiden atau baca pres yang ditunjuk Partai Nasdem, Demokrat dan PKS, Anies Rashid Baswedan menghadiri acara temu relawan di tenis indoor Senayan Minggu 21 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, ribuan relawan berteriak histeris menyambut kedatangan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Presiden, 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 teriak pendukung Anies yang memenuhi hall hingga tribun. Tidak sendirian, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu turut didampingi oleh istrinya Ferry Farhati dan putra-putrinya, diantaranya Mutiara Baswedan dan Ismail Baswedan. Relawan Anies Baswedan ini datang dari berbagai penjuru, mulai Jabodetabek, Jawa Barat hingga Sumatera. Mereka datang dengan membawa sejumlah atribut, mulai dari kaos bergambar Anies, bendera aliansi, dan spanduk bermuatan perjuangan. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan mengatakan banyaknya sekali mafia yang merajalela di Indonesia yang kerugiannya dihadapi oleh masyarakat, mulai dari mafia pemilihan umum atau pemilu, bantuan sosial atau bansos, hingga proyek strategis pemerintah. Dan mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, mafia parkir, mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, mafia proyek pemerintah, ujar Anies dalam pidatonya di hadapan kelompok relawannya pada Ahad 21 Mei 2023 sebagaimana dikutip dari Republika. Mafia di mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo juga disinggung oleh Anies, di mana kasus tersebut telah menyeret nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate. Ia sendiri mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa mafia-mafia di negeri ini termasuk Johnny diberantas lewat penyelidikan yang transparan dan tanpa adanya intervensi politik. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi, jangan biarkan mereka melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya, ujar Anies. Jika seluruh mafia-mafia tersebut diberantas, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan hadir di seluruh Indonesia, termasuk dirasakan oleh para petani yang selama ini pupuk dikuasai oleh para mafia. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian, ujar Anies. Serba ketidakpastian, bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa, bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya berapa, bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang dia keluarkan, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurut Anies, di antaranya mafia yang ramai diperbincangkan juga terkait dengan instansi Polri yang mendapat sorotan besar dari publik terkait beberapa kasus dalam internalnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mesti berjuang ekstra keras dalam memberantas mafia di Polri, tegas Anies Baswedan.
Jadi, kita menyaksikan ketika peristiwa mafia-mafia ini, ada polisi jenderal membunuh anak buahnya, menyelundupkan narkoba, dan pejabat pajak kekayaan fantastis, sambung Anies Baswedan menegaskan. Selain itu, Anies juga menjelaskan aparat penegak hukum serta penyelenggara negara benar-benar harus bergerak cepat dalam menindak mafia-mafia tersebut. Kapolri punya tugas ekstra berat mengembalikan kepercayaan publik atas peristiwa-peristiwa mafia ini, jelasnya. Selain itu, Anies menyampaikan pemimpin ke depan harus sosok yang berani dan benar. Menurutnya, untuk memberantas mafia-mafia, Indonesia membutuhkan presiden yang benar-benar pemberani. Saya setuju kalau ada yang menyebutkan pemimpin ke depan harus pemberani. Artinya, pemberani itu berdampingan dengan kebenaran. Jadi berani karena benar, imbuhnya. Selanjutnya, Anies juga menyinggung soal beberapa proyek pemerintah daerah yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Proyek yang akhirnya disentralisasi itu disinggung oleh Anies ketika menyampaikan orasinya. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, diambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi, kata Anies dalam acara tersebut. Menurut Anies, cara tersebut kurang tepat mengingat Indonesia adalah negara yang luas. Penduduknya tersebar di sekitar 6.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Justru kata Anies, pemerintah pusat perlu memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikannya. Namun harus tetap diawasi dan pastikan tereksekusi dengan baik. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan. Awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintahan yang seluruh wilayah, tutur Anies. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Sebagian perlu diselesaikan di pusat, sebagiannya lagi perlu diselesaikan oleh daerah. Ke depan, kita ingin berkomitmen bersama-sama dengan seluruh relawan, memastikan pemerintahan yang mengedepankan kemerdekaan sesungguhnya. Jika daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Sebab jika daerah tidak bisa menyelesaikannya dan diambil alih pusat, kemudian berujung tidak selesai juga, maka akan menyulitkan masa depan warga di daerah tersebut. Ke depan, kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan yang ada di pembukaan UUD, yaitu adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, jelas Anies.